Ya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro JPY ya. Kemudian kita juga akan membahas mengenai Euro AUD dan juga ada mengenai Euro GBP. Oke, di sini kita pertama kali kita akan bahas dulu untuk masuk ke sesi Euro JPY. Jadi di sini kita akan membahas secara outlook ya untuk si Euro JPY ini, karena juga memang cukup banyak ditanyakan kepada saya yang mengenai si Euro JPY ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu di time frame 4 jam. Di sini saya ada gambar Fibonacci extension untuk si Euro JPY ini atau si EJ ini. Ya, saat ini sih kalau kita perhatikan memang untuk si EJ keadaannya lagi berada di Fibo 161.8 dan memang belum bisa ditembus dengan range harga kurang lebih dari 147.11 ya sampai 147.82 gitu. Nah, ini untuk si range area si GJ itu si EJ itu sendiri atau Euro JPY. Nah, ini kalau saya perhatikan sih ini dia masih berada di area resisten juga ya. Kalau kita lihat di sini ada resisten zone ya. Selama dia belum bisa menembus harga ini, maka harga itu akan pullback kembali. Kurang lebih terendahnya itu ke harga 138.037 gitu. Jadi memang posisinya untuk saat ini selama dia belum bisa break dari 147, maka kita akan cari posisi sell ya dengan target harga yang terdekatnya itu di 146 yaitu di Fibo 127. Kemudian di Fibo break kemudian di area breakout dia di 145.29 dan terendahnya itu ada di level harga 143.58 gitu. Nah, ini untuk area sell-nya atau take profit dari sell zone-nya itu sendiri. Nah, kalau kita mau fokus untuk area buy ya, kalau di sini harus kita perhatikan adalah begitu harga bisa break dari 147.75 ini. Artinya dia harus bisa dulu nih breakout dari area ya range harga resisten ini gitu. Nanti baru secara target dia itu lanjut naik ke harga 149.30 di sini gitu sampai ke area Fibo. Targetnya itu di sini Fibo 261.8 yaitu kurang lebih sampai 288.8, kurang lebih di harga 149.7 sampai 150.45 itu dia untuk Fibonya. Jadi itu untuk area buy sama sell-nya ya. Oke, kemudian kalau untuk Euro AUD, nah untuk Euro AUD sendiri kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini, jadi memang ini cukup singkat ya. Nah, ini dia ada trend line ya. Trend line-nya itu dimulai dari tanggal 15 Februari 2023 ya, ini masih berkelanjutan untuk tren lainnya. Kalau kita perhatikan ini di retest lagi sama dia, kemudian ini juga di retest sama dia tapi belum breakout ya. Jadi ini hanya ada false breakout atau whipsaw-nya aja di sini di tanggal 20 April kemarin. Untuk saat ini si Euro AUD ini dia sedang berada di level harga 64190 yaitu bertepatan dengan area resisten yang masih belum bisa di breakout sama si Euro AUD ini sendiri gitu. Dan memang kalau untuk Euro AUD ini selama dia belum bisa break resisten tersebut, saya masih akan cari sell ya. Kalau kalian perhatikan di premium ya, bagi kalian yang ikut premium mungkin kalian akan lihat kalau beberapa kali ini saya sering main di Euro AUD ya, ini karena memang dia masih belum bisa break dari resistennya gitu. Nah, ini saya akan masih fokus untuk sell ya dengan target harga di mana? Dengan target harga kurang lebih kalau sell itu berarti di 63.190 ya. Kemudian target kedua itu di 62.13 ya, 62.13. Kemudian terendahnya itu di sini di 60.41 ya atau 60.418.000 gitu. Jadi target 1, target 2, target 3 gitu. Nah, kita akan cari buy kembali ya begitu dia bisa break dari 64.190, karena kalau kita perhatikan di sini ya untuk area 64.90 ini ya, ini merupakan area resistennya cukup kuat gitu. Ini ada satu dia terakhir nggak bisa break, dia terjun ke bawah ya di tanggal 23 Agustus. Kemudian ini yang kedua, ini yang pertama, ini yang kedua ya. Yang keduanya, yang pertamanya itu sekitar tanggal 4 Desember 2020 gitu. Jadi memang dia sedang berada di area resisten penting. Nah, kalau kalian buy ya berarti make sure ya di 4 jam kalian bisa konfirmasi di 1 atau 30 menit ya untuk time frame-nya dengan target harga ya untuk buy. Berarti kan begitu dia bisa break dari sini nih dengan target di 64 ya 65.494 ya, di sini sampai tertinggi itu di 66.835. Jadi di sini targetnya.
kalau untuk buy gitu, target paling panjang. Nah, berarti ya untuk saat ini skenario utama saya adalah masih ambil sell ya, karena memang posisinya dia belum bisa break dari si area resisten tersebut gitu. Nantinya kalau misalkan dia baru bisa break dari resisten tersebut, baru kita ambil area buy ya, betul, tapi tunggu dia retest gitu. Jadi kalian mau buy di sini pun tunggu dia retest dulu ke bawah. Tunggu dia retest dari breakout zone-nya baru kalian ambil gitu. Jangan begitu breakout diambil. Sebenarnya sih bisa aja untuk breakout lalu kita ambil untuk si Euro AUD ini, tapi kalau dari gaya trading saya memang saya lebih suka untuk tunggu konfirmasi dari retest entry gitu. Artinya dia retest kembali ke entry point, ke breakout point ya, baru saya entry ke dalam pasar itu sendiri gitu. Jadi memang secara resiko juga nantinya lebih aman. Tapi silakan sesuaikan lagi ya. Yang penting ini saya sebutkan beberapa SNR dari si Euro AUD. Semoga ini bisa membantu kalian ya dalam melakukan trading di Euro AUD ini sendiri gitu. Pokoknya target saya ini kalau buy ya begitu dia breakout dari 64190 ini dengan target 65494 ya di sini, sampai tertinggi itu di sini di 66.835. Oke, itu untuk Euro AUD. Kemudian kita lanjut lagi. Ini kita bahas Euro GBP ya. Oke, Euro GBP itu posisinya juga masih cenderung sideways ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, ini ada trendline bang ya. Tapi kita perhatikan trendline ini terbentuk begitu ada charge pertama ya. Tapi di sini charge-nya belum terbentuk gitu. Nah, charge pertama itu kan seharusnya di sini gitu, di 8860 ya. Tapi kan dia belum ada breakout nih di 8860, maka belum disebut charge gitu. Nah, ini trend line-nya kenapa bisa terbentuk? Ini adalah trend line dari si minor trendnya gitu. Minor trendnya berarti trend line yang di bawah 4 jam gitu. Nah, kita bisa lihat di 30 menit. Nah, di sini trend line ini bekerja dengan cukup baik kalau kita pakai time frame yang kecil, karena memang sudah terjadi area charge ya kalau di time frame kecil. Charge-nya di mana? Charge-nya itu kurang lebih di harga ini. Nah, ini untuk yang kecilnya gitu. Oke, jadi ini untuk time frame kecilnya, untuk trend lainnya. Jadi ini minor trend ya, bukan primary trend. Kalau kita bilang mengenai primary trend, sebenarnya kalau untuk si Euro GBP ini dia sideways ya. Dari tanggal 21 Desember 2022 sampai saat ini di 21 April 2023, itu dia masih sideways kurang lebih dengan trend harga supportnya itu di 8730 dan resistennya itu kurang lebih di harga 8860 ya. Jadi memang ini adalah kedua area SNR yang cukup penting untuk si Euro GBP ini sendiri gitu. Nah, kita kasih warna merah. Nah, posisinya di sini memang belum ada direction cukup clear karena memang posisinya masih sideways juga. Yang harus kita perhatikan adalah selling point ya. Selling point pertama itu berarti di level harga ini di 8860. Kemudian untuk selling point kedua itu berarti di level harga 89229, dan selling point terakhir itu ada di sini di level harga 89.668 gitu. Nah, ini berarti ada 3 sell zone yang harus kita perhatikan. Tapi kalau untuk lebih amannya sih di sini di 89161 gitu sampai 8930 gitu. Jadi di selling point yang ini yang lebih aman, karena kalau kita perhatikan untuk yang selling point pertama ini sudah di atas beberapa kali, dan memang ini ada kompresi harga buy yang menandakan adanya kenaikan harga atau buyer pressure dari bawah ya. Kenapa kita sebut sebagai buyer pressure? Yang pertama, kita lihat di sini ada trend line minor gitu yang merangkak naik ke atas. Artinya di sini posisinya si buyer ini melakukan akumulasi gitu. Akumulasi adalah akumulasi buy gitu. Jangan menaikkan harga secara pelan-pelan gitu. Makanya lebih bagus ya kalau kita skip dulu area ini, kita tunggunya di area ini gitu. Oke, jadi kita skip area bawah ya. Di area sini saya akan tunggu sell kurang lebih di harga 89161 sampai 8930. Nah, ini untuk selling point saya nantinya gitu. Kalau yang ini gagal gimana? Kalau yang ini gagal ya udah kita tunggu di atas lagi gitu. Jadi trading itu santai aja. Ya, kalian jangan terlalu dipaksakan ya. Jadi yang penting kita punya outlook ya. Oh, saya punya outlook mau entry di sini, di sini, di sini gitu. Kita jangan paksakan. Kalau misalkan harga belum sampai, kita santai gitu. Kita cari outlook lain yang kira-kira kita bisa manfaatkan kesempatan untuk entry ke dalam pasar gitu. Oke. Pasar memang buka 24 jam, tapi ya bukan berarti kita harus
trading selama 24 jam tersebut gitu. Jadi ada kalanya kita harus menunggu sampai mapping kita itu disentuh oleh pasar baru kita entry gitu. Oke, jadi itu sih kalau dari saya mengenai minor pair ini ya. Jadi memang untuk minor pair saya akan lebih cenderung untuk update mengenai euro ya. Jadi yang depannya euro itu akan cenderung saya update karena memang saya pribadi lebih suka main euro, terutama di euro AUD ini gitu. Jadi kalau nanti kalian punya request mengenai minor pair di luar euro ini, boleh banget kalian komen aja di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan berdasarkan dengan request kalian. Jadi kalau misalkan kalian nggak request, saya akan buatkan tetap sama di euro JPY, euro AUD, ataupun euro GBP. Nanti mungkin saya akan rolling juga ke bagian CHF ya. Gitu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.